Diam sejenak mencari alamat. Selamat datang Tuan dan Puan. Semoga acara ini membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz beserta Ustazah Ponpes Manbaul Quran, dan yang saya hormati adik-adik beserta teman seperjuangan yang insya Allah intan cintai ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah dicintai ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang insya Allah diberkahi ini. Yang ketiga, jika ada anak main perkursi merdu menjadi hiburan. Terima kasih kepada MC telah memberi waktu si cantik rupawan. Berdirinya intan di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hindarilah sombong dan jangan mimpi jadi korun. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Teman-teman pada tahu nggak sih siapa tuh korun? Korun itu adalah sahabat Nabi Musa, sepupu Nabi Musa yang ia dulunya seorang yang miskin. Kemudian ia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya. Didoakanlah kepada Nabi Musa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang melimpah. Akan tapi dia tidak bersyukur. Pola pikir korun yang materialistik telah menyerahnya lebih jauh dari kata syukur. Syariat Islam dianggapnya tidak memiliki kolerasi karena sikap sekulernya. Syariat Islam dan kesuksesan dianggapnya dua entitas yang berbeda. Parahnya lagi, korun itu tidak menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya. Bahkan karena penampilannya glamor telah menarik semua perhatian para pengikutnya. Sampai-sampai pengikutnya mengidolakannya dan bercita-cita ingin seperti korun. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina yuriduna al-hayatud dunya ya laita lana mithla ma utiya qaruna innahu lazu hadin adin. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawaballahu khairan liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Berkatalah wahai orang-orang yang menghendaki kehidupan seperti korun, sesungguhnya korun itu adalah orang yang beruntung. Dan berkatalah wahai orang-orang yang mempunyai ilmu kecelaan, sesungguhnya bahwa pahala itu lebih baik daripada orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang beriman. Dan pahala itu tidak bisa didapat kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dalam sebuah masyarakat yang selalu berpikir materialistik, ketika kita melihat orang-orang yang bergelimah harta, pasti kita sangat iri. Contohnya kayak kita melihat Raffi Ahmad. Raffi Ahmad keluar dengan helikopter dan mobil-mobilnya, pasti kita sangat iri. Itu persis apa yang dilakukan di zaman korun. Kalau kita tanya-tanya soal pemuda dan pemudi sekarang, apa sih cita-cita mereka? Pasti mereka menjawab, sukses. Pada zaman sekarang ini, banyak banget tokoh konglomerat seperti artis, seleb, pejabat yang ingin disaksikan di media sosial seperti IG, FB,
WA. Sampai-sampai mereka disaksikan seperti itu, orang-orang sangat iri dan ingin menjadi hartawan seperti mereka pula. Sampai-sampai mereka itu melakukan hal yang tidak senonoh. Kayak misalnya perdagangan bayi, perdagangan organ tubuh, perzinaan, bahkan nikah kontrak. Semua itu dilakukan karena apa? Karena mereka ingin menjadi seperti Qarun. Dalam pemikiran orang-orang, ketika kita menyebutkan harta Qarun, pasti langsung berpikir, itu adalah setumpuk harta yang besar. Sebesarnya sebesar gunung. Mereka menganggap benda yang kita dapatkan di tanah maupun di dalam tanah, ketika kita mendapatkan itu, pasti langsung mengira bahwa itu adalah harta Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, harta kunci Qarun itu hanya bisa diangkat oleh 40 orang yang kuat. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kunci gudangnya Qarun hanya bisa diangkat oleh 60 bigol. Ada yang tahu bigol itu apa? Bigol itu adalah peternakan antara kuda dan keledai. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa kunci gudangnya Qarun bisa mencukupi semua penduduk Kufah. Masya Allah banget kan kayanya Qarun. Nah, kalau pada suatu hari Qarun keluar dengan harta yang glamor. Dia memakai cincin, kalung. Sampai-sampai mereka itu berdecak kagum dan ingin menjadi seperti Qarun. Sampai-sampai mereka berkata, wahai Qarun, engkau adalah orang yang beruntung. Tak hanya masyarakat di zaman Qarun, masyarakat sekarang juga mengira bahwa harta itu adalah hal kemuliaan dan kesuksesan. Inna likulli ummatan fitnatan wa kullu fitnatan ummatal mal. Semua orang itu mempunyai fitnah dan fitnahnya itu adalah harta. Maksudnya, orang yang tidak memiliki itu menjadi ujian gak? Apakah dia syukur atau kufur? Dan menjadi ujian gak bagi orang yang tidak memiliki? Apakah dia sabar atau tidak? Bagaimana menyikapi orang-orang yang bergelimang harta? Maka alangkah bagusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan Qarun tentang umat ini. Qarun itu bukan panutan, Qarun bukan acuan. Karena pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan Qarun. Maka dibenamkanlah rumah-rumah berserta isinya dan tidak ada satupun orang yang menolongnya. Dan terbukalah mata mereka dan mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Dan kenapa sih kita tuh bisa sombong? Jadi ada suatu kisah seorang raja yang sangat kaya. Kemudian ia meminta kepada pelayannya, wahai pelayan, tolong ambilkan aku air minum. Kemudian pelayan datang, wahai tuan, aku tidak akan memberikan air minum ini sampai aku menanyakan suatu pertanyaan. Tanyakan aja, kata pelayannya, kata tuannya. Kemudian pelayan mengatakan, wahai tuan, jika air minum ini tidak aku berikan kepadamu, maka engkau akan bayar berapa? Kemudian tuan menjawab, aku akan membayar setengah kerajaanku. Kemudian pelayan menanyakan lagi, wahai tuan, jika air ini berhenti di kantong kemihmu dan engkau tidak pernah pipis, maka engkau akan membayar berapa? Aku akan membayar satu kerajaanku. Dijawablah oleh pelayan, kalau begitu seluruh hartamu itu hanya sebanding dengan pipis. Itulah hakikat kaya. Kesuksesan, kecantikan yang kita dapatkan di dunia itu lebih mahal daripada kencing. Bahkan ketika kita tidak bisa kencing dan kentut pun, maka kita akan membayarnya. Akan tetapi kenapa sih kita bisa sombong? Parahnya lagi, orang yang sombong itu tidak memiliki. Cantik enggak, kaya enggak, pinter juga enggak. Tapi masih aja ada yang menyombongkan diri. Cantik-cantiknya mereka tuh karena apa? Karena filter. Kaya mereka tuh karena apa? Karena judi. Kayak gitu aja dibanggakan. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka jauh dari syariat Islam. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. As-sayyiquz zani wa malikun kazzab wa aimun mustakbir. 3 golongan yang Allah tidak akan memandangnya, tidak melihatnya, bahkan Allah akan memberikan azab yang pedih. Yang pertama adalah orang-orang yang berzina. Yang kedua, penguasa yang berdusta. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Dan di antara sombong itu ada penyebabnya loh. Yang pertama, sombong karena kedudukan. Sombong karena kedudukan biasanya dimiliki orang yang suka dipuji.
Dia suka mengkritik, akan tapi tidak mau dikritik. Dia suka menyarankan, akan tapi tidak suka disarankan. Dia suka menolak kebenaran, karena yang menasihati itu lebih rendah daripada dia. Yang kedua, sombong karena harta. Mereka tuh tidak sadar bahwa harta itu adalah titipan. Mereka membangga-banggakan harta. Makanya kalau kita cari suami, yang pertama lihat apa? Agamanya. Yang kedua, hartanya baru gantengnya. Yang ketiga, sombong karena kecantikan. Fisik aja dibangga-banggakan. Dia tahu bahwa dia tuh cantik, dia putih, bergingsul, bersung pipi, bersung padi, bersung nasi, semua lesung-lesung. Semua dibanggakan olehnya. Kalau begitu, lebih pantas kuda menjadi presiden dan yang menjadi ulama itu adalah artis dan seleb. Tapi kalau begitu, maka rusaklah bumi ini. Yang keempat, sombong karena ilmu. Dia mengetahui bahwa ilmu itu adalah pendidik. Dia mempunyai pendidikan yang tinggi. Wahai fulan, nomor 10 apa fulan? Kemudian fulan menjawab, udah kalau bodoh-bodoh aja, makanya belajar. Seharusnya kita sebagai seorang muslim itu banyak bersedekah agar kita mendapatkan bekal. Dan janganlah kita menjadikan harta itu sebagai untuk berfoya-foya di dunia. Dan janganlah menjadikan harta itu disombongkan kepada orang lain. Disombongkan kepada orang lain. Karena semua itu milik kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jujur karena ambisi dan jangan mujur karena korupsi. Hidup itu sementara, harta pun sementara. Semua yang kita miliki akan kehendak yang Maha Kuasa. Cukup sekian pidato yang bisa Intan sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar. Jika ada piring yang pecah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Jika ada teh yang manis, setiap kesana pasti dikasih. Anak MK yang manis-manis. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.